diminum itu konsisten dengan yang ditemukan pada lambung. Di dalam lambung juga pH-nya tinggi, ada kafeinnya juga, dan ada CN-nya juga. Dalam sidang ke-17, Kamis 1 September 2016, Majelis Hakim menghadirkan saksi ahli kriminolog Roni Nitibaskara serta ahli psikologis klinis dan sosial Sarlito Wirawan. Menurut Roni, Jessica bukanlah psikopat, namun memiliki kepribadian dalam kategori emosi yang tidak stabil. Mungkin langsung saja, apa yang Anda amati terhadap terdakwa itu dan masuk kategori mana? Ada berapa kategori dan masuk kategori mana terdakwa itu? Kategori emotionally unstable personality. Emotionally unstable personality. Ya, itu apa? Bisa dijabarkan? Tadi saya gambarkan ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya di sini. Ya. Dan satu hal yang penting, ada contoh-contoh juga pelaku-pelaku di luar negeri. Baik. Ya. Coba bisa ditampilkan di layar, emotionally unstable personality. Misalnya seperti perasaan mudah berubah-ubah, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang diminta tersebut, tidak suka dikritik, sensitif, dan seterusnya. Jika mereka merasa tidak dapat memiliki Anda, patut diingat tidak semua ciri di atas melekat pada diri Jessica, hanya beberapa saja. Sementara itu, Sarlito Wirawan melihat ketidaklaziman perilaku Jessica Kumala Wongso ketika Mirna tak sadarkan diri setelah meminum kopi. Keterangan kedua saksi ahli tersebut kemudian obat depresi, obat asam lambung, dan obat penghilang nyeri. Sejauh ini pantauan kami belum terlihat sama sekali terdakwa Jessica, kemudian kuasa hukum dan juga majelis hakim yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita masih menunggu bersama apakah yang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan ahli dari pihak Jessica akan dimulai tepat waktu, pemirsa. Kabar Khusus akan segera kembali sesaat lagi. Semuanya kenal, terutama yang di Australia. Yang di Australia nggak semuanya kenal. Oh, tapi banyak yang kenal. Ada sebagian. Termasuk Mirna, ini kabarnya sudah bersahabat 8 tahun. Memang betul selama itu Ibu kenal ya, betul ya? 8 tahun. Mereka itu di Australia kuliah bareng-bareng, belajar, terus berdua saja? Tidak, ada berempat. Sahabat lain? Ada siapa lainnya. saja? Vera, Hani, Mirna, Jessica, itu 4 teman akrab. 4 sekawan ini ya? Iya, satu sekolah, sama-sama ya? Okay. Satu kuliah ambil itunya, subjeknya ada yang sama. Jadi kalau datang, Jessica ke sini cari Mirna, kalau Mirna ke Sydney cari Jessica, itu udah biasa. Mirna sering ke Sydney. Polda Metro Jaya kemudian menelusuri jejak kriminal Jessica selama di Australia. Hasil penyelidikan menyebutkan Jessica memiliki 14 catatan kriminal. Fakta menarik lainnya, Jessica rupanya sedang menjalani pemulihan psikologis di Sydney. Jessica bahkan dikabarkan pernah 2 kali mencoba mengakhiri nyawanya sendiri. Ibu ada juga kemudian yang mengatakan, dan memang dari ahli kejiwaan yang memeriksa mengatakan Jessica ini nampaknya terindikasi ada berkepribadian ganda begitu. Bagaimana tanggapan? Benar. Anda melihat selama ini yang Anda kenal? Iya, anak saya itu anak baik-baik, anak rajin, ulet kerjanya. Dia orang yang waktu nggak dibuang-buang, disia-siakan untuk yang tidak ada gunanya. Di Australia Bu katanya ada beberapa catatan kriminal yang dimiliki Jessica di sana, ada 15. Ada suratnya. Itu Anda tahu masalah apa saja? Itu hanya laporan biasa. Laporan biasa termasuk. Kalau di situ kan memang ada laporan-laporan. Kalau dia itu laporan yang nggak ada kriminal, nggak ada. Saya dapat surat kok dari RP. Saya tanya sama RP sono, kriminal apa anak saya? Termasuk merusak mobil. Itu mobil kan dia nubruk, itu biasa lah kecelakaan namanya. Siapa yang mau, semua orang juga nggak mau kecelakaan. Dia kecelakaan, nah itu. Kecelakaan waktu itu sendiri atau bagaimana? Sendiri dia.
Sendiri? Iya, sendiri. Bukan sama pacar ya? Bukan, sendiri. Nabrak apa waktu itu? Tembok? Iya. Karena sedang ada masalah atau gak konsentrasi atau? Iya, dia mungkin ngantuk, kecapean kali ya, mau cari makanan udah malam. Pas saya lagi itu gak ada di Sydney. Orang tua mana yang akan tega membiarkan anaknya berada di balik jeruji besi? Berbagai upaya dilakukan untuk membuktikan Jessica tidak bersalah. Tak mudah memang, namun semua harus dijalani. Jessica pernah cerita atau tidak sih Bu? Mungkin ada omongan atau dia merasa dipaksa begitu untuk mengaku atau bagaimana? Iya, dia mengaku ya dipaksa ada. Ada paksaan itu dari mana? Paksa enggak, paksa cuma disuruh ngaku aja. Gitu. Dari? Enggak paksa sampai gimana. Oh, tidak dipaksa, disuruh mengaku oleh siapa waktu itu? Ya cuman mungkin waktu ditahan itu kali di BAP kali gitu. Saya juga dalam hati udah tahu saya. Cuman kamu harus kuat, jalanin lah ini semua sampai selesai. Mama, ibu selalu berdoa ya, semua keluarga berdoa untuk Jessica. Kasus Jessica masih terus bergulir di meja hijau. Palu hakim yang akan menjawab apakah Jessica terbukti bersalah atau ada hukum yang salah mengadili. Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan bagaimana kesaksian dari ibu Jessica yaitu Imelda Wongso kepada Feni Anastasia terkait dengan keakraban anaknya yaitu antara Mirna dengan Jessica. Kami akan kembali hadir dengan informasi penting lainnya terkait dengan sidang Jessica khusus. Syahnas, ibu belanjanya ekonomis sekali. Iya, kalau tadi kita telah berbincang dengan Pak Muzakir dan juga dengan Pak Darmawan, sekarang kita akan berbincang dengan Arif. Ya. Arif adalah suami dari Mirna Salihin. Selamat malam, Arif. Selamat malam. Ya, Mas Arif, Anda selalu mengikuti persidangan dari awal hingga dengan hari ini. Apa yang Anda lihat atau Anda ikuti sepanjang persidangan mulai dari awal hingga hari ini, Mas Arif? Oh iya, dari awal kan sudah dihadirkan kesaksian dari pihak keluarga, dari pihak Cafe Olivier, dan sekarang kan mulai saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Dan pelan-pelan itu mulai juga terbuka fakta-fakta yang ada, yang sudah diselidiki oleh polisi, sudah mulai terbuka di pengadilan, dan mulailah terlihat jejak-jejaknya yang ditinggalkan oleh Jessica. Iya, Mas Arif, dari awal persidangan sampai hari ini Anda pasti memiliki catatan terpenting dari semua saksi yang telah memberikan keterangan dan saksi hari ini. Apakah memang Anda meyakini bahwa memang ini semakin sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak? Iya, sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak, dan mungkin bukti yang paling penting nanti adalah CCTV di mana dia menaruh sesuatu itu yang mungkin besok akan dihadirkan di persidangan. Jadi Arif, Anda sebagai suami dari almarhum, Anda sampai dengan hari ini memang yakin betul bahwa pelaku ini adalah memang Jessica, ya? Yakin dengan fakta-fakta yang ada, karena fakta-fakta tersebut pelan-pelan sudah dibuka di persidangan, dan saya pun mengikuti hasil penyelidikan polisi dan ikut juga yang diberitahu oleh bapaknya almarhum. Anda sendiri, Mas Arif, dengan Jessica itu seperti apa pertemanan Anda? Saya cuma tahu itu temannya Mirna yang dulu kuliah di Australia. Saya cuma pernah dikenalin sekali makan malam waktu itu. Pertama kali dikenalin, ya, udah lama sekali itu makan malam dikenalin, ini teman Dut, ini teman aku gitu, teman kuliah aku, udah begitu doang. Dan setahu saya Mirna sama Jessica bukan teman dekat, yang dekat itu adalah Hani dan Vera. Jadi dalam arti Anda hanya sesekali saja waktu itu bertemu, tidak secara sengaja dikenalkan oleh Mirna, ya, bukan karena sama-sama pernah mengenal lama begitu? Iya benar, cuman tahu itu teman kuliah aja gitu. Arif, bagaimana soal yang ada tuduhan rekening ke Anda itu
140 juta itu? Ya saya berasa difitnah, Pak Rizky, kayak udah kehilangan istri saya yakin saya punya masa depan yang baik dengan dia, terus saya difitnah, saya dituduh yang tidak dan fakta itu sendiri kan sudah dikasih tahu ke polisi, itu ada di BAP-nya Rangga. Kalau ada di BAP-nya Rangga, kalau Rangga sendiri sudah ngomong seperti itu ke polisi, masa polisi nggak ngecek saya? Kan lucu. Ya yang terjadi di lapangan ya saya benar-benar semua bukan cuma saya, semua sudah dicek, semua alat digital, tabungan, semua sudah dicek, dan saya bisa bilang polisi profesional karena semua saksi diperlakukan sama. Baik, esok akan ada sidang selanjutnya, Arif ya. Terima kasih untuk waktunya, Arif. Selamat malam. Dan pemirsa, perbincangan kami. Pemirsa, persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali digelar. Ahli forensik yang dihadirkan sebagai saksi ahli menyatakan kesimpulan Mirna meninggal dengan sianida diambil dari rujukan laboratorium, diagnosis ahli toksiologi, dan pengamatan dari CCTV. Di persidangan ke-10 ini, saksi dari pihak penyidik kepolisian tidak hadir dengan alasan sakit. Hal ini sempat menjadi perdebatan karena penasihat hukum Jessica menilai mendengarkan saksi ahli sebelum seluruh saksi fakta dihadirkan tidak lazim dilakukan. Hal ini dinilai dapat merubah pernyataan saksi fakta. Keterangan saksi ahli forensik sempat menuturkan bahwa kesimpulan Mirna meninggal dengan sianida diambil dari rujukan laboratorium, diagnosis ahli toksiologi, dan pengamatan dari CCTV. Pun dipertanyakan oleh pihak Jessica. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, mempertanyakan mengapa tidak ada otopsi yang dilakukan oleh ahli forensik. Dan Anda boleh baca, boleh tanya ahli di luar negeri dimanapun, tidak akan mungkin seorang dokter berani mengatakan sebab matinya seseorang kalau tidak berdasarkan otopsi. Ya kan? Tidak boleh. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa polisi nggak minta otopsi? Kan mereka sudah biasa menangani kasus-kasus pembunuhan. Dan selama ini selalu otopsi. Hampir tidak dilakukan hanya ambil sampel doa. Kan polisi sudah tahu, untuk menentukan matinya orang itu adalah otopsi. Kenapa nggak otopsi? Nah, ini tentu bertanya-tanya bagi kita. Jadi kesimpulan kita adalah karena tidak dilakukan otopsi, sedangkan satu-satunya untuk menentukan sebab matinya korban menurut ahli tadi adalah otopsi, maka dengan tidak dilakukannya otopsi, maka hasilnya itu tidak valid. Karena ini tidak valid, tidak sah untuk menentukan matinya, berarti harus diambil yang menguntungkan terdakwa. Yang dimiliki Jessica di Saya sana ada suratnya, 15. ada suratnya. Itu Anda tahu masalah apa saja? Itu hanya laporan biasa. Laporan biasa termasuk kalau di situ kan memang ada laporan-laporan, kalau dia itu laporan yang nggak ada kriminal, nggak ada saya dapat surat kok dari RP. Saya tanya sama RP sama kriminal apa anak saya, termasuk merusak mobil. Itu mobil kan dia nubruk, itu biasa lah kecelakaan namanya. Siapa yang mau, semua orang juga nggak mau kecelakaan. Dia kecelakaan. Nah itu kecelakaan waktu itu sendiri atau bagaimana? Sendiri dia. Sendiri? Iya, sendiri. Bukan sama pacar ya? Bukan, sendiri. Nabrak apa waktu itu? Tembok. Tembok? Iya. Karena sedang ada masalah atau gak konsentrasi atau? Iya, dia mungkin ngantuk, kecapean kali ya, mau cari makanan udah malam. Pas saya lagi itu gak ada di Sydney. Orang tua mana yang akan tega membiarkan anaknya berada di balik jeruji besi? Berbagai upaya dilakukan untuk membuktikan Jessica tidak bersalah. Tak mudah memang, namun semua harus dijalani. Jessica pernah cerita atau tidak sih Bu? Mungkin ada omongan atau dia merasa dipaksa begitu untuk mengaku atau bagaimana? Iya, dia mengaku ya dipaksa ada. Ada paksaan itu dari mana? Paksa enggak, paksa cuma disuruh ngaku aja. Dari? Enggak paksa sampai gimana. Oh, tidak dipaksa, disuruh mengaku oleh siapa waktu itu? Ya cuman mungkin waktu ditahan itu kali di BAP kali gitu. Saya juga dalam hati udah tahu nak saya. Cuman kamu harus kuat, jalanin lah ini semua sampai selesai. Mama, ibu selalu berdoa ya, semua keluarga berdoa untuk Jessica. Kasus Jessica masih terus bergulir di meja hijau. Lalu hakim yang akan menjawab apakah Jessica terbukti bersalah atau ada hukum yang salah mengadili.
Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan bagaimana kesaksian yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita masih menunggu bersama apakah yang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan ahli dari pihak Jessica akan dimulai tepat waktu, pemirsa. Kabar Khusus akan segera kembali sesaat lagi. Semuanya kenal, terutama yang di Australia. Yang di Australia nggak semuanya kenal. Oh, tapi banyak yang kenal. Ada sebagian. Termasuk Mirna, ini kabarnya sudah bersahabat 8 tahun. Memang betul selama itu Ibu kenal betul ya? 8 tahun. Mereka itu di Australia kuliah bareng-bareng, belajar, terus berdua saja? Tidak, ada berempat. Sahabat lain? Ada siapa lainnya. saja? Vera, Hani, Mirna, Jessica, itu 4 teman akrab. 4 sekawan ini ya? Iya, yang satu selalu sekolah, sama-sama ya? Okay. satu kuliah, ambil itunya, subjeknya ada yang sama. Jadi kalau datang, Jessica ke sini cari Mirna, kalau Mirna ke Sydney cari Jessica, itu udah biasa. Mirna sering ke Sydney. Polda Metro Jaya kemudian menelusuri jejak kriminal Jessica selama di Australia. Hasil penyelidikan menyebutkan Jessica memiliki 14 catatan kriminal. Fakta menarik lainnya, Jessica rupanya sedang menjalani pemulihan psikologis di Sydney. Jessica bahkan dikabarkan pernah 2 kali mencoba mengakhiri nyawanya sendiri. Ibu Ade juga kemudian yang mengatakan, dan memang dari ahli kejiwaan yang memeriksa mengatakan Jessica ini nampaknya terindikasi ada berkepribadian ganda. Begitu. Bagaimana tanggapan? Benar. Anda melihat selama ini yang Anda kenal? Iya, anak saya itu anak baik-baik, anak rajin, ulet kerjanya. Dia orang yang waktu nggak dibuang-buang, disia-siakan untuk yang tidak ada gunanya. Di Australia, Bu, katanya ada beberapa catatan kriminal dari Ibu Jessica yaitu Imelda Wongso kepada Feni Anastasia terkait dengan keakraban anaknya yaitu antara Mirna dengan Jessica. Kami akan kembali hadir dengan informasi penting lainnya terkait dengan sidang Jessica khusus. Syahnas, Ibu belanjanya ekonomis sekali. Iya, kalau tadi kita telah berbincang dengan Pak Muzakir dan juga dengan Pak Darmawan, sekarang kita akan berbincang dengan Arif. Arif adalah suami dari Mirna Salihin. Selamat malam, Arif. Selamat malam. Ya, Mas Arif, Anda selalu mengikuti persidangan dari awal hingga dengan hari ini. Apa yang Anda lihat atau Anda ikuti sepanjang persidangan, mulai dari awal hingga hari ini, Mas Arif? Oh iya, dari awal kan sudah dihadirkan kesaksian dari pihak keluarga, dari pihak Cafe Olivier, dan sekarang kan mulai saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Dan pelan-pelan itu mulai juga terbuka fakta-fakta yang ada, yang sudah diselidiki oleh polisi, sudah mulai terbuka di pengadilan, dan mulailah terlihat jejak-jejaknya yang ditinggalkan oleh Jessica. Iya, Mas Arif, dari awal persidangan sampai hari ini Anda pasti memiliki catatan terpenting dari semua saksi yang telah memberikan keterangan dan saksi hari ini. Apakah memang Anda meyakini bahwa memang ini semakin sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak? Iya, sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak, dan mungkin bukti yang paling penting nanti adalah CCTV di mana dia menaruh sesuatu itu, yang mungkin besok akan dihadirkan di persidangan. Jadi Arif, Anda sebagai suami dari almarhum, Anda sampai dengan hari ini memang yakin betul bahwa pelaku ini adalah memang Jessica ya? Diminum itu konsisten dengan yang ditemukan pada lambung. Di dalam lambung juga pH-nya tinggi, ada kafeinnya juga, dan ada CN-nya juga. Dalam sidang ke-17, Kamis 1 September 2016, Majelis Hakim menghadirkan saksi ahli kriminolog, Roni Niti Baskara,
serta ahli psikologis klinis dan sosial Sarlito Wirawan. Menurut Roni, Jessica bukanlah psikopat, namun memiliki kepribadian dalam kategori emosi yang tidak stabil. Mungkin langsung saja, apa yang Anda amati terhadap terdakwa itu dan masuk kategori mana? Ada berapa kategori dan masuk kategori mana terdakwa itu? Kategori emotionally unstable personality. Emotionally unstable personality. Ya, itu apa? Bisa dijabarkan? Tadi saya gambarkan ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya di sini. Ya. Dan satu hal yang penting, ada contoh-contoh juga pelaku-pelaku di luar negeri. Baik. Ya. Coba bisa ditampilkan di layar, emotionally unstable personality. Misalnya seperti perasaan mudah berubah-ubah, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang diminta tersebut, tidak suka dikritik, sensitif, dan seterusnya. Jika mereka merasa tidak dapat memiliki Anda, patut diingat tidak semua ciri di atas melekat pada diri Jessica, hanya beberapa saja. Sementara itu, Sarlito Wirawan melihat ketidaklaziman perilaku Jessica Kumala Wongso ketika Mirna tak sadarkan diri setelah meminum kopi. Keterangan kedua saksi ahli tersebut kemudian obat depresi, obat asam lambung, dan obat penghilang nyeri. Sejauh ini pantauan kami belum terlihat sama sekali terdakwa Jessica, kemudian kuasa hukum dan juga majelis hakim yakin dengan fakta-fakta yang ada, karena fakta-fakta tersebut pelan-pelan sudah dibuka di persidangan dan saya pun mengikuti hasil penyelidikan polisi dan ikut juga yang diberitahu oleh bapaknya almarhum. Anda sendiri, Mas Arief, dengan Jessica itu seperti apa pertemanan Anda? Saya cuma tahu itu temannya Mirna yang dulu kuliah di Australia. Saya cuma pernah dikenalin sekali makan malam waktu itu. Pertama kali dikenalin, ya, udah lama sekali itu makan malam dikenalin, ini teman Dut, ini teman aku gitu, teman kuliah aku, udah begitu doang. Dan setahu saya Mirna sama Jessica bukan teman dekat, yang dekat itu adalah Hani dan Vera. Nanti Anda hanya sesekali saja waktu itu bertemu, tidak secara sengaja dikenalkan oleh Mirna ya, bukan karena sama-sama pernah mengenal lama begitu. Iya benar, cuman tahu itu teman kuliah aja gitu. Arief, bagaimana soal yang ada tuduhan rekening ke Anda itu 140 juta itu? Ya saya berasa difitnah, Pak Rizky, kayak udah kehilangan istri saya yakin saya punya masa depan yang baik dengan dia, terus saya difitnah, saya dituduh yang tidak dan fakta itu sendiri kan sudah dikasih tahu ke polisi, itu ada di BAP-nya Rangga. Kalau ada di BAP-nya Rangga, kalau Rangga sendiri sudah ngomong seperti itu ke polisi, masa polisi nggak ngecek saya? Kan lucu. Ya yang terjadi di lapangan ya saya benar-benar semua bukan cuma saya, semua sudah dicek, semua alat digital, tabungan, semua sudah dicek, dan saya bisa bilang polisi profesional karena semua saksi diperlakukan sama. Baik, esok akan ada sidang selanjutnya, Arief ya. Terima kasih untuk waktunya, Arief. Selamat malam. Dan pemirsa, persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali digelar. Ahli forensik yang dihadirkan